di ujung desa. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah hijau dan perbukitan yang sejuk, hiduplah seorang gadis bernama Surti. Ia tinggal hanya bersama neneknya yang sudah renta. Sejak orang tuanya meninggal karena sakit bertahun-tahun lalu, Surti tumbuh menjadi gadis sederhana yang kuat dan penyayang. Setiap pagi, ia membantu neneknya menyiapkan sarapan, lalu pergi ke sawah membawa cangkul kecil membantu tetangga yang membutuhkan tenaganya. Suatu hari, datanglah sekelompok mahasiswa KKN dari kota ke desa itu. Mereka tinggal di balai desa untuk menjalankan program pengabdian. Salah satu di antara mereka bernama Enggar, seorang pemuda sopan, berwajah teduh, dan memiliki tutur kata lembut. Pertemuan pertama Enggar dan Surti terjadi di tepi sungai saat Surti sedang mencuci pakaian. Sejak saat itu, Enggar sering membantu Surti menimba air atau sekedar menemaninya menjemur padi di halaman rumah. Hari demi hari berlalu, benih cinta tumbuh di antara keduanya. Enggar terpesona oleh kesederhanaan dan ketulusan Surti, sementara Surti kagum pada kebaikan hati dan kerendahan hati Enggar. Di bawah sinar matahari sore yang temaram, di pematang sawah yang dihiasi kicau burung, mereka saling berjanji untuk menjaga hati masing-masing. Menjelang masa KKN berakhir, Enggar memberikan diri menyampaikan niatnya kepada Surti. Surti, kalau aku sudah tamat kuliah nanti, aku akan kembali ke desa ini. Aku ingin melamar kamu, Surti. Surti menunduk malu, namun matanya berkaca-kaca. Aku nggak bisa, Mas. Aku nggak bisa membiarkan Simbah sendirian. Simbah wis sepuh, Mas. Aku kudu ngopeni dheweke. Enggar tersenyum lembut. Tidak apa-apa. Nanti biar aku yang hidup di sini bersamamu dan Simbah. Asalkan kamu mau menunggu aku, Sur. Mereka berpisah dengan janji suci. Surti akan menunggu di ujung desa tempat mereka biasa bertemu, dan Enggar berjanji akan kembali setelah kuliahnya selesai. Namun, takdir berkata lain. Di perjalanan menuju kota, Enggar mengalami kecelakaan. Ia terluka parah dan harus menjalani perawatan dalam waktu yang cukup lama. Selama berbulan-bulan, ia tak bisa menghubungi siapapun. Sementara itu, di desa Surti menunggu hari demi hari, bulan demi bulan, ia duduk di bawah pohon asam di ujung desa setiap senja. Ia terus menatap jalan panjang berdebu yang tak kunjung memperlihatkan sosok Enggar. Orang mulai berbisik, mengatakan bahwa Enggar telah melupakannya. Surti menahan air mata setiap kali mendengar gosip itu. Namun, seiring waktu, hatinya lelah. Apalagi ketika neneknya sakit keras dan butuh biaya pengobatan. Dalam keputusasaan, datanglah seorang pemuda desa bernama Warto yang dengan tulus membantu Surti dan neneknya. Dari rasa iba, tumbuhlah kasih. Akhirnya Surti menikah dengan Warto dan beberapa bulan kemudian mereka dikaruniai seorang anak laki-laki. Setahun kemudian, Enggar akhirnya sembuh dan menepati janjinya untuk kembali ke desa. Dengan hati berdebar, ia membawa sebentuk cincin dan sekeranjang buah tangan. Hari ini aku akan melamar Surti, ucapnya sambil lirih tersenyum. Namun, sesampainya di ujung desa, Enggar berhenti melangkah. Dari kejauhan, ia melihat Surti sedang menggendong seorang anak kecil di depan rumah yang dulu sering ia kunjungi. Ada senyum lembut di wajah Surti, tapi bukan lagi senyum yang sama.
saat mereka bertemu. Saat mata mereka bertemu, Surti terkejut. Air matanya menetes. Enggar, kowe teko? Ucap Surti pelan. Aku teko Surti. Aku janji bakal bali lan nglamarmu. Surti menggeleng pelan. Suaranya bergetar. Wis telat, Mar. Aku wis duwe keluarga. Aku wis nikah. Aku ora iso karo kowe meneh, Gar. Enggar terdiam. Dunia seakan runtuh di hadapannya. Surti, aku ora lali karo janjiku, Sur. Tulung, Gar. Potong Surti dengan mata basah. Aja ganggu aku meneh. Dengan hati remuk, Enggar berjalan pergi. Langit sore tampak muram, seolah ikut menangisi kisah cinta yang tak sampai itu. Dalam keadaan kalut dan kehilangan arah, Enggar mengendarai motornya tanpa fokus. Di tikungan jalan dekat jembatan bambu, ia menabrak pengendara lain yang melintas dari arah yang berlawanan. Suara benturan keras itu mengundang warga sekitar. Warga segera berlari menolong. Namun, ketika Enggar mengetahui siapa pengendara motor yang ditabraknya, tubuhnya lemas seketika. Pengendara itu adalah Warto, suami Surti. Enggar hanya bisa terduduk, menggenggam tangan Warto yang terkulai lemah. Sementara di kejauhan, terdengar tangisan bayi dan suara Surti yang berlari memanggil nama suaminya.